Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang nasab Nabi yang ada di Indonesia, atau anak turun Nabi, anak cucu Nabi, atau zuriyah Rasul yang ada di Indonesia itu sesungguhnya itu siapa sih? Yang pasti ya akhir-akhir ini sudah heboh ya bahwa Habib yang selama ini digembor-gemborkan mempunyai karomah ya atau kewalian dan diklaim adalah anak cucu Nabi sudah batal ya nasabnya dari Ubaidillah ya. Ubaidillah adalah sosok yang tidak bisa dibuktikan ada di manuskrip yang sezaman gitu ya. Diragukan bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Kemudian anak cucu Nabi yang sesungguhnya itu yang ada di Indonesia yang bisa aku kasih contoh yaitu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, kalau kita lihat ya bahwa wajahnya Gus Dur itu kan tidak ada Arabnya sama sekali ya. Jadi itu yang kemudian menipu kita gitu bahwa sesungguhnya nasab itu tidak pada tampang ya, tapi ada di darah beliau gitu loh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prestasinya sudah jelas ya, dikagumi banyak tokoh ya, termasuk di luar negeri. Beliau adalah sosok yang sangat dikagumi dengan keberaniannya, dengan kecerdasannya, dan cerita-cerita kewalian beliau itu yang menceritakan bukan anak cucunya, tapi justru dari pihak eksternal, misalkan dari menteri, dari orang lain, dari wartawan yang menyaksikan kewalian atau karomah Gus Dur. Itu merupakan bukti bahwa nasab Gus Dur itu nggak main-main. Nasab Gus Dur itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu bernama Kiai Haji Wahid Hashim, dan kemudian ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Rais akbarnya Nahdlatul Ulama ya. Jadi kakeknya Gus Dur itu adalah pendiri NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai ayah yaitu Kiai Haji Asy'ari. Dan kemudian ke atas lagi itu sampai kepada Sunan Giri. Gitu loh. Sunan Giri itu termasuk kakek-kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, men. Dan kemudian ya Sunan Giri itu mempunyai ayah bernama Maulana Ishak yang masih saudara kandung dengan Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Termasuk juga saudaranya kalau nggak salah Ibrahim Asmarokondi ya, yang berasal dari Samarkand Uzbekistan itu. Dan ke atas terus sampai kepadalah Husain bin Ali gitu, men. Insya Allah kayak gitu. Jadi kesimpulannya yaitu dzurriyyah Rasul yang asli itu contohnya yaitu Wali Songo itu, men, yang sebagai pejuang agama Islam di tanah Jawa ya, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia sehingga Indonesia mayoritas beragama Islam yang dulunya itu Hindu atau Buddha. Jadi prestasinya itu jelas ya, dzurriyyah Rasul itu pasti mempunyai prestasi gitu, men ya, mempunyai karomah kewalian yang memang terbukti, tercatat oleh sejarah gitu, men. Nah, prestasi Wali Songo yang mengislamkan tanah Jawa, mengislamkan Indonesia ini kan mencoba untuk dibelokkan oleh Habib Lutfi ya, yang mengatakan bahwa yang mengislamkan tanah Jawa itu adalah klan Ba'alawi ya, Sadatil Alawiyin katanya Habib Lutfi ya. Itu merupakan usaha untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman, berikut aku akan menampilkan ya video penjelasan tentang anak cucu Nabi yang ada di Indonesia ini ya, oleh seorang ulama muda ya, dalam sebuah ceramahnya. Yuk kita simak sama-sama. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda. Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antara Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman,
Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Kalau Wali Songo ini anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hokrojo dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Oke teman-teman ya, dari penjelasan beliau sudah sangat jelas ya bahwa Wali Songo itu berasal dari Hijaz, ya toh? Dan Habaib itu berasal dari Yaman, dan ini sangat berbeda jauh. Makanya nggak heran kemudian tesisnya Ki Haji Imaduddin Utsman yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu terputus nasabnya, itu masuk akal sekali men. Aku jadi ingat ya bagaimana Habib Rizik Syihab menghina Gus Dur ya, mencemooh Gus Dur, menghina bahwa Gus Dur dianggap buta hati ya, selain buta mata dan buta hati. Aku membayangkan bahwa seorang anak cucu Nabi yang asli dihina oleh anak cucu Nabi yang palsu. Itu lucu sekali men ya, Masya Allah. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menambah wawasan kita mengenai nasab Nabi ya, atau anak cucu Nabi yang ada di Indonesia ini. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.